Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivia Budi Lestari, Bidan UPT Puskesmas Rogodrunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kehamilan risiko tinggi. Apa sih kehamilan risiko tinggi itu? Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum proses kelahiran berlangsung. Apakah Bunda termasuk dalam kehamilan risiko tinggi? Faktor risikonya sebagai berikut. 1. Terlalu muda, usia kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua, usia lebih dari sama dengan 35 tahun. Yang ketiga, terlalu lambat hamil anak pertama, menikah lebih dari sama dengan 4 tahun. Yang keempat, terlalu lama hamil lagi dengan jarak lebih dari sama dengan 10 tahun. Yang kelima, terlalu cepat hamil lagi dengan jarak kurang dari 2 tahun. Yang keenam, terlalu banyak anak, 4 atau lebih. Yang ketujuh, terlalu pendek, tinggi badan kurang dari sama dengan 145 cm. Yang kedelapan, pernah gagal kehamilan. Yang kesembilan, pernah melahirkan dengan vakum atau plasenta lahir di rogo atau diberi transfusi. Yang kesepuluh, pernah operasi sesar. Yang kesebelas, penyakit penyerta kehamilan seperti anemia, malaria, TBC paru, jantung, dan penyakit menular seksual. Apa sih Bun tanda bahaya kehamilan? Yang pertama yaitu ada perdarahan. Perdarahan pada hamil muda dapat menyebabkan keguguran. Apabila perdarahan pada hamil tua dapat membahayakan ibu dan janin. Yang kedua ada bengkak pada muka, tungkai, tangan, dan sakit kepala disertai dengan tekanan darah tinggi. Hal ini merupakan tanda-tanda preeklamsia atau keracunan kehamilan sehingga dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Tanda bahaya yang ketiga yaitu demam tinggi. Demam tinggi bisa membahayakan keselamatan jiwa ibu, menyebabkan keguguran atau kelahiran kurang bulan. Yang keempat, keluar air ketuban sebelum waktunya. Hal ini merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan bayi dalam kandungan ibu. Yang kelima, bayi dalam kandungan tidak bergerak. Keadaan ini merupakan tanda bahaya pada janin. Yang keenam, ibu muntah terus dan tidak mau makan. Keadaan ini akan membuat ibu dehidrasi atau kekurangan cairan sehingga dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Jadi, ingat, apabila ibu mengalami salah satu tanda bahaya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ibu harus segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Bahaya apa sih yang dapat ditimbulkan karena kehamilan risiko tinggi? Yang pertama, bayi lahir belum cukup bulan. Yang kedua, bayi lahir dengan berat lahir rendah. Yang ketiga, keguguran atau abortus. Yang keempat, persalinan tidak lancar atau macet. Yang kelima, perdarahan sebelum atau sesudah persalinan. Yang keenam, janin mati dalam kandungan. Yang ketujuh, ibu hamil atau bersalin meninggal. Yang kedelapan, keracunan kehamilan atau kejang-kejang. Nah, bagaimana sih Bunda cara deteksi dini kehamilan risiko tinggi? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin atau dengan deteksi dini secara mandiri menggunakan kartu skor Puji Roh Jati. Nah, ayo kenali risiko kehamilan Bunda menggunakan kartu skor Puji Roh Jati secara mandiri. Jadi, semua ibu hamil itu punya skor awal 2. Kenapa? Karena semua ibu hamil itu beresiko. Ada yang skornya 4, ada yang skornya 8, disesuaikan sama poin-poin dan skor masing-masing, disesuaikan dengan kehamilan yang Bunda alami. Nanti di total skornya berapa. Nah, kalau sudah tahu skornya, rencanakan persalinan aman dan rujukan terencana demi Bunda dan si buah hati. Jadi kalau skornya 2, itu berarti masuk kehamilan risiko ringan, bisa ditolong bidan di rumah bidan. Apabila skornya 6-10, masuk kehamilan risiko tinggi, ditolong bidan atau dokter di puskesmas atau rumah sakit. Apabila skornya lebih dari sama dengan 12, masuk kehamilan risiko sangat tinggi, wajib ditolong dokter di rumah sakit. Tapi Bunda, total skor berapapun apabila ada faktor resiko berwarna merah seperti di samping ini, misalnya pernah operasi sesar, atau kehamilannya sungsang atau lintang, perdarahan pada kehamilan ini, preeklamsia atau kejang-kejang, wajib ditolong oleh dokter di rumah sakit ya Bunda karena ada gawat darurat.
Bagaimana sikap ibu dan keluarga dalam mengantisipasi bahaya kehamilan risiko tinggi? Yaitu dengan P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Antara lain, menentukan tempat dan calon penolong persalinan. Yang kedua, menyiapkan dana untuk kebutuhan ibu selama hamil, bersalin dan nifas termasuk penanganan komplikasi. Yang ketiga, mempersiapkan transportasi. Yang keempat, mempersiapkan calon pendonor darah minimal 4 calon donor. Yang kelima, merencanakan metode KB apa yang akan digunakan setelah melahirkan bersama dengan pasangan. Lalu, apakah bahaya kehamilan risiko tinggi bisa dicegah? Jawabannya bisa, yaitu dengan melakukan ANC atau pemeriksaan kehamilan sedini mungkin, minimal 6 kali selama hamil. Trimester 1, 2 kali kunjungan, 1 kalinya harus ketemu dokter. Trimester 2, 1 kali kunjungan. Dan trimester 3, 3 kali kunjungan, 1 kali wajib ketemu dokter. Nah, tadi Bunda sudah tahu kan apa itu kehamilan risiko tinggi, apa bahaya yang ditimbulkan, bagaimana cara deteksi dininya, bagaimana pencegahannya. Jadi Bunda harus jadi ibu yang cerdas. Jangan sampai keterlambatan mengambil keputusan dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi. Cukup sekian ya Bunda edukasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.